Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septianingsi dengan NIM 2311018. Pada kesempatan kali ini di video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan tugas pasca UTS individu 3 untuk mata kuliah mesin learning. Nah, dengan judul materi yaitu simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel. Nah, kemudian dengan perhitungan manual, kemudian langsung saja di sini pada slide pertama itu ada apa itu backpropagation. Nah, backpropagation ini adalah algoritma pelatihan yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Cara kerjanya adalah menghitung seberapa besar kesalahan atau error yang dibuat oleh jaringan, kemudian meneruskan informasi kesalahan itu dari lapisan output ke lapisan input, bergerak mundur. Itulah sebabnya disebut backpropagation. Nah, ada 4 konsep kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada tujuan utama backpropagation adalah minimalkan nilai error, yaitu selisih antara output yang diprediksi dengan jaringan target yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu cara kerjanya adalah dengan menghitung gradien fungsi error terhadap bobot lalu memperbarui bobot secara iteratif. Kemudian yang ketiga itu ada learning rate, yang dimana ini untuk dilambangkan dengan N adalah parameter yang mengontrol seberapa besar perubahan bobot setiap iterasi. Terlalu besar bisa melewatkan solusi optimal, lalu kecil prosesnya akan lambat. Nah, yang keempat itu ada konvergensi, di mana proses ini diulang berkali-kali dalam satuan yang disebut epoch sehingga nilai error mendekati 0 atau stabil. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur single perceptron, di mana ini adalah jaringan yang paling sederhana, hanya memiliki satu lapisan langsung dari input ke output tanpa lapisan tersembunyi. Nah, input yang kita gunakan adalah X1 dan X2 masing-masing bernilai 0 atau 1 sesuai dengan logika biner. Ada juga satu komponen tambahan yaitu bias B yang membantu jaringan belajar pola yang lebih fleksibel. Proses perhitungannya sangat sederhana. Output 0 dihitung dengan rumus O sama dengan B plus W1 kali X1 plus W2 dikali X2. Ini adalah penjumlahan berbobot dari semua input ditambah bias. Nah, error dihitung dengan mengurangkan output dari target E sama dengan Y dikurangi 0. Nah, parameter awal yang kita gunakan adalah learning rate sama dengan 0,3, bobot W1 sama dengan 0, bobot W2 sama dengan 0, dan bias B sama dengan 0. Semua dimulai dari 0, jangan belum tahu apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada rumus perhitungan backpropagation. Nah, di langkah pertama itu ada hitung output O menggunakan rumus O sama dengan B plus W1 dikali X1 plus W2 dikali X2. Inilah hasil prediksi jaringan saat ini. Kemudian langkah yang kedua itu ada hitung error dengan rumus E sama dengan Y dikurangi 0. Jika jaringan sempurna, E akan bernilai 0. Langkah ketiga itu menghitung mean error atau MSE dengan rumus E kuadrat. MSE memberi kita ukuran seberapa buruk prediksi jaringan, nilai yang lebih kecil lebih baik. Langkah keempat, kelima, dan keenam ini adalah proses update, memperbarui nilai bias, dan yang kedua bobot. Kemudian bias baru sama dengan B plus learning rate dikali E dikali 1. Kemudian bobot W1 baru sama dengan W1 plus N dikali E dikali X1. Bobot W2 baru sama dengan W2 plus learning rate dikali E dikali X2. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada data latih logika N, di mana kita menggunakan logika N sebagai kasus studi kasus. Mengapa N? Karena ini adalah fungsi logika paling sederhana yang melibatkan dua variabel dan hasilnya deterministik. Kita sudah tahu pasti target yang benar. Ada 4 kombinasi input yang mungkin dalam logika N itu. Yang pertama ada 0 N0 sama dengan 0 false, 1 N1 sama dengan 1 true. Ini satu-satunya kasus yang menghasilkan 1. Kemudian 1 N0 sama dengan 0 atau false, kemudian 0 sama 0 N1 sama dengan 0 false. Nah, keempat data ini kita akan latih secara berurutan dalam setiap epoch. Jadi dalam satu epoch jaringan memproses 4 data, bobot diperbarui setelah data, bukan setelah satu epoch penuh. Nah, metode ini disebut learning atau stochastic gradient descent. Parameter awal kita ingat kembali, N sama dengan 0,3, W1 sama dengan 0, dan W2 sama dengan 0, dan biasnya sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada contoh perhitungan epoch 1, di mana di sini kita mengambil datanya itu dari data 1 hingga data keempat. Nah, di mana di sini bisa dilihat perhitungan data pertama hingga data keempat. Nah, di sini ada epoch satunya, bobot akhirnya itu B sama dengan min 0,
0,006, W1 sama dengan 0,12, W2 sama dengan 0,174. Dari yang semuanya 0, kini jaringan sudah mulai belajar sesuatu. Bisa dilihat untuk perhitungannya di sini dari data pertama hingga data keempat. Nah, kemudian contoh perhitungan epoch yang kedua itu di sini dimulai dengan bobot hasil akhir epoch yang pertama tadi, B sama dengan min 0,0,6, kemudian W1-nya sama dengan 0,12, W2 sama dengan 0,174. Pola perhitungannya sama persis dengan epoch 1, namun sekarang kita mulai dengan bobot yang sudah sedikit lebih pintar. Nah, setelah memproses keempat data di epoch 2, bobot akhirnya menjadi B sama dengan min 0,0837, W1 sama dengan 0,1705, W2 sama dengan 0,2570. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bobot terus berubah di setiap epoch. Nilai-nilai ini semakin mendekati konfigurasi yang tepat untuk mengenali pola N dengan benar. Proses ini berlanjut hingga terus error menjadi stabil. Kemudian selanjutnya di sini ada simulasi Microsoft Excel atau ringkasan bobot dan MSE per epoch. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan seluruh proses 55 epoch sekaligus dan melihat tren perubahan bobot serta MSE secara virtual. Nah, dari tabel Excel ini kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama itu bobot W1, W2 dan bias berubah setiap epoch. Nah, terus menyesuaikan diri. Kemudian nilai MSE di sini secara umum menunjukkan tren menurunkan dari awal hingga akhir. Sekitar epoch ke-45 hingga 55, perubahan bobot mulai sangat kecil dan MSE mulai stabil. Model dinyatakan konvergen pada sekitar epoch 55 dengan bobot final B sama dengan min 0,357, W1 sama dengan 0,393 dan W2 sama dengan 0,500 dan MSE-nya itu 0,1276. Nah, ini sangat berguna karena kita bisa mendrag formula ke bawah untuk ratusan baris sekaligus. Nah, kemudian di sini ada kode program di mana untuk memvalidasi bahwa perhitungan Excel kita benar, saya juga mengimplementasikan algoritma yang sama dengan kode Python. Nah, kode ini sangat sederhana, hanya sekitar 15 baris. Ini hanyalah struktur utamanya. Data yang dilatih didefinisikan sebagai list of tuple 4 pasang X1, X2, dan Y. Kemudian di sini ada learning rate, bobot, dan bias diinisialisasikan dengan nilai yang sama seperti di Excel. Kemudian dua loop bersarang, loop luar untuk epoch 1 sampai 55, loop dalam untuk setiap data. Di dalam loop, hitung output, hitung error hingga MSE, lalu update bias dan kedua bobot. Hasil output Python di epoch 1 dan 2 identik dengan perhitungan manual dan Excel kita ini membuktikan bahwa implementasi kita konsisten dengan benar. Nah, Python ini berguna untuk iterasi cepat dan verifikasi. Excel berguna untuk visualisasi dan pemahaman intuitif, keduanya saling melengkapi. Nah, selanjutnya di sini ada hasil akhir atau konvergensi. Setelah 55 epoch pelatihan, jaringan kita akhirnya konvergen. Mari kita lihat hasil akhirnya. Nah, di sini bobot final yang diperoleh adalah bias B sama dengan min 0,357143, bobot W1 sama dengan 0,392857 dan bobot W2 sama dengan 0,500000 dan MSE akhirnya itu 0,127551. Nah, di sini sekarang kita bisa verifikasi apakah bobot ini benar-benar bisa mengenali logika N. Nah, di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, outputnya itu min 0,357 mendekati 0. Nah, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, outputnya itu 0,536 mendekati 1. Kemudian X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, outputnya itu 0,036 mendekati 0. Kemudian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, outputnya 0,143 mendekati 0. Nah, di sini bisa dilihat output tidak persis 0 atau 1. Ini normal untuk perseptron tanpa fungsi aktivasi threshold. Namun arahnya sudah benar, hanya kombinasi 1N1 yang menghasilkan output terbesar. Kemudian slide terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, di sini ada 5 poin penting yang dapat kita simpulkan atau yang saya dapat simpulkan. Yang pertama, backpropagation adalah memperbarui bobot jaringan berdasarkan error yang dihitung mundur dari output ke input, itulah esensi algoritmanya. Yang kedua, single perceptron untuk logika N berhasil disimulasikan menggunakan Microsoft Excel dengan learning rate N sama dengan 0,3, membuktikan bahwa konsep ini bisa dipahami tanpa tools pemrograman yang rumit. Yang ketiga, setiap epoch memperoleh 4 data latih secara berurutan dan bobot diperbarui setelah setiap data, bukan di akhir epoch. Yang keempat, model memperbarui konvergensi di sekitar epoch ke-45 hingga 55 dengan MSE 0,1276 yang stabil, menunjukkan bahwa jaringan telah berhasil belajar.
Kemudian kesimpulan yang terakhir atau yang kelima adalah kode Python berhasil mereplikasi perhitungan Excel secara identik, membuktikan konsistensi dan kebenaran algoritma yang kita implementasikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.